pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik. Ada dua hal yang dibahas pada bagian ini, yaitu mengenal gaya belajar peserta didik dan memperhatikan gaya belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Satu, mengenal gaya belajar peserta didik. Pemahaman tentang karakteristik peserta didik sangat bermanfaat bagi guru untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun bahan ajar, menentukan metode pembelajaran, dan menentukan sumber belajar. Karakteristik peserta didik tersebut tampak pada ciri khas yang dimiliki dalam merespons pembelajaran yang berkaitan dengan bakat, gaya belajar, motivasi belajar, atau kemampuan awal yang dimilikinya. Demikian juga perkembangan fisik dan perkembangan sosio-emosional yang berkontribusi terhadap perkembangan intelektual peserta didik. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus memahami perbedaan dari setiap peserta didik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam kegiatan pembelajaran. Ada peserta didik yang bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran, dan ada pula yang mengikuti pembelajaran dengan biasa-biasa saja. Bahkan ada peserta didik yang tidak berminat atau tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Hal itu terjadi karena ada anak yang suka belajar dengan cara mendengarkan, membaca, dan ada pula yang suka belajar dengan melakukan atau mempraktekkan. Oleh karena itu, guru harus berusaha untuk memperhatikan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar tersebut sangat berpengaruh kepada peserta didik dalam merespons kegiatan pembelajaran yang diikutinya, sehingga dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran. Sesungguhnya peserta didik mudah memahami materi pembelajaran jika guru menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Peserta didik dapat melakukan banyak hal dengan sangat mudah sesuai dengan harapan. Hal itu dapat terwujud jika strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Di antaranya adalah memperhatikan gaya belajar. Gaya belajar peserta didik dapat diketahui berdasarkan kategorinya. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri yang disebut dengan gaya belajar. Gaya belajarnya dapat diketahui dengan mengamati aktivitas belajar peserta didik atau menggunakan instrumen tertentu. Kesesuaian gaya belajar peserta didik dengan gaya mengajar guru dapat mempertinggi efektivitas belajar. Perbedaan gaya belajar peserta didik berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Hal ini sangat penting untuk mendapat perhatian guru. Gaya belajar peserta didik merupakan kunci untuk mengembangkan kinerjanya, baik saat berada di sekolah maupun saat berada di luar sekolah atau dalam situasi antar pribadi. Jika peserta didik menyadari cara menyerap dan mengolah informasi dengan benar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, maka peserta didik dapat belajar dan berkomunikasi dengan baik. Guru menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai cara sendiri yang optimal dalam mempelajari setiap materi pelajaran. Hal tersebut menjadi dasar dalam memilih metode standar sehingga dapat memahami materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Pengetahuan guru tentang gaya belajar dapat membantu guru
untuk mendekati peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar pada beberapa orang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan mereka. Ada yang cepat mempraktikkan segala hal yang telah mereka pelajari, dan ada pula yang relatif lama. Selain itu, ada yang bekerja dengan fakta, sedangkan yang lainnya dengan ide-ide. Ada yang lebih suka untuk memulai dari topik ke topik yang lain dengan disertai beberapa sampel yang dikehendaki, sedangkan yang lainnya merasa bahwa dengan hanya berkonsentrasi pada satu topik terlebih dahulu itu sudah cukup. 2. Memperhatikan gaya belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, filosofi quantum learning adalah menciptakan sebuah proses belajar mengajar yang benar-benar memanusiakan manusia dengan menghargai hal khusus yang menjadi kelebihan peserta didik. Oleh karena itu, ruang kelas harus didesain dengan baik sehingga peserta didik merasa nyaman untuk belajar. Desain ruang belajar tersebut menjadikan peserta didik dapat belajar secara menyenangkan. Selain itu, guru juga perlu mengetahui sifat-sifat khas peserta didik yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Guru harus dapat memperhatikan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menguasai keterampilan dalam berbagai teknik mengajar dan harus sanggup melaksanakan berbagai peranan, misalnya sebagai ahli bahan pembelajaran, sumber informasi, instruktur, pengatur pelajaran, evaluator. Guru harus menentukan metode mengajar yang paling serasi, bahan yang sebaiknya dipelajari secara individual menurut gaya belajar masing-masing, serta bahan untuk seluruh kelas. Guru telah menyadari bahwa peserta didik memiliki bermacam cara belajar. Sebagian peserta didik bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan melihat orang lain melakukannya. Biasanya mereka ini menyukai penyajian informasi yang runtut. Mereka lebih suka menuliskan informasi yang disampaikan guru. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka biasanya diam dan jarang terganggu oleh suara bising. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual berbeda dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, yang biasanya tidak enggan untuk memperhatikan hal yang dikerjakan oleh guru dan membuat catatan. Mereka mengandalkan kemampuan untuk mendengar dan mengingat. Selama mengikuti pelajaran, mereka mungkin banyak berbicara dan mudah teralihkan perhatiannya oleh suara atau kebisingan. Peserta didik kinestetik terutama dengan terlibat langsung dalam kegiatan, mereka cenderung melakukan hal yang spontan tanpa memikirkan konsekuensinya, sesuka hati dan kadang kurang sabaran. Selama pembelajaran mereka mungkin saja gelisah jika tidak dapat leluasa bergerak dan mengerjakan sesuatu. Cara mereka belajar boleh jadi tampak sembarangan dan tidak karuan. Hanya sedikit peserta didik yang mutlak memiliki satu jenis cara belajar. Umumnya mereka dapat belajar secara efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang berkombinasi antara visual, auditori, dan kinestetik. Mereka mesti berupaya keras untuk memahami pelajaran jika disajikan sesuai dengan cara belajar yang mereka sukai. Guru memenuhi kebutuhan ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus bersifat multisensori dan penuh dengan variasi. Gaya belajar peserta didik ada 3, yaitu gaya visual,
gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Namun sebenarnya tidak ada anak yang satu saja gaya belajarnya. Ketiga gaya belajar itu dimiliki. Hanya dari ketiga gaya belajar itu salah satunya yang lebih dominan. Hal itulah yang menjadi dasar dalam menentukan gaya belajar peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya, guru mencermati adanya perubahan cara belajar peserta didik. Perubahan tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran.